Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Ramadan. Saya mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2019. Jadi, beberapa hari ke belakang, kami telah melaksanakan kuliah kerja lapangan secara virtual ke Museum Nasional Indonesia, di mana pada KKL tersebut kami didampingi langsung oleh staf dari Museum Nasional, di mana pada kesempatan itu kita diberikan materi tentang sejarah berdirinya museum tersebut sampai koleksi-koleksi yang ada di museum tersebut. Nah, setelah kegiatan tersebut, kami diberikan tugas untuk membuat sebuah video untuk memaparkan kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh para pemateri. Kebetulan di sini saya mengambil tema tentang prasejarah yang ada di Indonesia. Baik, kita langsung saja kembali ke Museum Nasional. Let's go. Museum Nasional Republik Indonesia berlokasi di Jalan Merdeka Barat nomor 12 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Dan di Museum Nasional Republik Indonesia terdiri dari 4 lantai, di mana di setiap lantai memiliki tema-tema yang berbeda. Seperti pada lantai pertama, itu ada manusia dan lingkungan. Lantai kedua, ilmu pengetahuan ekonomi dan teknologi. Lantai keempat, organisasi sosial dan pola pemukiman. Dan lantai keempat, koleksi emas dan keramik asing. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan memaparkan materi tentang persejarah Indonesia. Langsung saja kita menuju ke ruangan pertama, yaitu lantai 1 yang bertema manusia dan lingkungan, di mana di sana terdapat fosil-fosil dari manusia purba serta bukti-bukti adanya peradaban prasejarah di Indonesia. Periodisasi sejarah di Indonesia pun dibagi menjadi beberapa tingkat, yakni terdiri atas Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, perunggu besi atau perunggu besi digabung menjadi logam awal atau paleometalik. Nah, lalu suatu tingkat khusus ditambahkan pada kronologi prasejarah di Indonesia, yaitu tingkat Megalitik. Tingkat ini diletakkan sejajar dengan Neolitik dan paleometalik. Lingkungan alam pun merupakan salah satu unsur penting pembentuk suatu budaya masyarakat. Oleh karena itu, mengetahui kehidupan manusia prasejarah Indonesia tidak dapat terlepas dari kondisi bentang alam di mana manusia prasejarah melangsungkan kehidupannya. Seperti diketahui, manusia masa prasejarah masih sangat menggantungkan hidupnya pada alam, sehingga hubungan yang begitu dekat antara manusia dengan lingkungan membawa konsekuensi bahwa manusia harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungan yang ditempati. Dalam lingkungan alam dibagi ke dalam 2, yaitu lingkungan alam kala Pleistosen, di mana kala Pleistosen ini merupakan bagian masa geologi yang paling muda dan paling singkat. Akan tetapi, bagi sejarah kehidupan manusia, kala ini merupakan masa yang paling tua dan terpanjang yang dilalui manusia. Kala Pleistosen berlangsung kira-kira yaitu 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Lalu yang kedua ada lingkungan alam kala Holosen, di mana kala Holosen ini berlangsung kira-kira antara 10.000 tahun yang lalu hingga sekarang. Pada kala ini, kegiatan gunung berapi, gerakan pengangkatan, dan pelipatan masih berlangsung terus. Sekalipun pengendapan sungai dan letusan gunung api masih terus membentuk endapan aluvial, bentuk topografi kepulauan Indonesia tidak banyak berbeda dengan topografi sekarang. Begitu pula dengan manusia purba, yang selalu mengalami evolusi di setiap zamannya. Seperti pada evolusi manusia purba kala Pleistosen, di mana manusia purba di Jawa diawali dengan fosil manusia Meganthropus paleojavanicus. Manusia ini ditemukan pada lapisan formasi pucangan di Sangiran. Formasi tersebut dimasukkan dalam kala Pleistosen bawah. Oleh karena temuan Meganthropus hanya sedikit, sulit menentukan dengan pasti kedudukannya dalam evolusi manusia dan hubungannya dengan Pithecanthropus. Lalu melalui studi perbandingan dengan temuan fosil manusia dari Afrika dan Eropa berdasarkan segi fisik dan kulturalnya, maka dalam taksonomi manusia, Meganthropus paleojavanicus dianggap sebagai genus yang hidup pada kala Pleistosen bawah dan merupakan pendahulu dari Pithecanthropus erectus dari kala Pleistosen tengah. Adapun Pithecanthropus yang hidup sampai awal Pleistosen atas adalah Pithecanthropus soloensis, dan sisanya ditemukan dalam formasi Kabuh di Sangiran.
Sambung Macan, Sragen, dan Ngandong di Blora. Berdasarkan hasil pertanggalan sementara, Pithecanthropus soloensis hidupnya ditaksir antara 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Lalu, manusia yang hidup pada kala Pleistosen akhir adalah manusia dari genus Homo. Manusia ini di Indonesia diwakili oleh Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, Tulung Agung, dan mungkin juga beberapa tulang paha dari Trinil dan tulang tengkorak dari Sangiran. Genus Homo mempunyai karakteristik yang lebih progresif dari manusia Pithecanthropus. Nah, adapun fosil yang ada di Museum Nasional Indonesia yaitu temuan manusia purba dari Homo erectus, di mana di wilayah Sangiran ditemukan banyak fosil-fosil manusia purba yang bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, Homo erectus archaik dengan ciri berbadan besar, tinggi namun masih berjalan agak membungkuk, dengan volume otaknya antara 600-700 cc. Yang kedua, Homo erectus pipik, memiliki tubuh yang proporsional dan berjalan lebih tegak dari arkaik. Yang terakhir ada Homo erectus progresif, di mana sudah mendekati manusia purba genus Homo sapiens. In fosil manusia Homo erectus, di Museum Nasional Indonesia juga terdapat fosil stegodon, yaitu salah satu temuan di Sangiran yang merupakan tulang dari gajah purba dan menjadi bukti bahwa kehidupan fauna di sana pernah ada. Situs Sangiran sendiri merupakan salah satu situs terbesar dan sudah dicatatkan oleh UNESCO, di mana di situs ini ditemukan hampir 60% temuan fosil manusia purba. Lalu, seorang seniman bernama Gunadin membuat sebuah diorama tentang kehidupan purba di Sangiran. Jadi, diorama ini tidak hanya sekedar imajinasi semata, tetapi merupakan upaya rekonstruksi bagaimana kehidupan purba di Sangiran berdasarkan bukti-bukti yang telah ada. Adapun contoh kehidupan gua, yaitu salah satunya Gua Saung Keplek di Pacitan, di mana ditemukan kuburan purba yang setelah diekskavasi menggambarkan 2 ras manusia purba yang berbeda, yaitu dari ras Mongoloid dan Negroid. Adapun salah satu contoh masa kehidupan prasejarah akhir di Indonesia salah satunya yaitu penemuan kuburan Gilimanuk, di mana di sana menggambarkan tentang pola penguburan manusia prasejarah yang terdiri dari 2 tipe penguburan, yaitu penguburan primer dan sekunder. Yang terdapat di Museum Nasional Republik Indonesia ini adalah salah satu contoh penguburan primer yang terdapat dari kehidupan manusia prasejarah akhir di Indonesia. Dan pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.